Oh pasti, kalau tidak ambisius dia tidak akan jadi profesor pertama kebidanan ya. Hamilnya adik aku, 2 adik aku itu selalu sambil sekolah gitu. Jogja Surabaya gitu setiap minggu. Habis seminggu lahiran harus ke Surabaya ujian. Jadi bawa bayi ke Surabaya ujian gitu. Halo, saya Maharani, ibu dari 3 anak, dan saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Yang aku ingat itu di ruang ICU itu ibu bawa buku-buku dari perpustakaan banyak tentang ginjal. Baca literatur itu gitu sambil nungguin bapak gitu. Saat itu kita udah sempat diskusi tentang transplantasi ginjal lah, apalah kayak gitu. Tapi ya qadarullah ternyata bapak dipanggil duluan setelah sempat mati batang otak dulu gitu. Pasti yang ada di pikiran ibu saat itu adalah memenuhi anak-anaknya secara finansial gitu kan, harus cukup gitu. Karena bapak kan ya pensiunan pegawai negeri, terus kemudian ibu saat itu jadi pengajar di sekolah tinggi Aisyah gitu. Maksudnya kalau dibilang gajinya tuh pasti nggak besar-besar amat. Mungkin itu memang matematika Allah tuh memang berbeda ya sama matematika manusia. Saat ada bapak kami juga cukup, tapi saat ada ibu sendiri pun ternyata kami juga cukup gitu. Sebetulnya ya dengan segala kesibukan ibu itu praktis, jujur komunikasi di rumah kita itu tidak mungkin seindah di rumah lain gitu ya. Tapi yang saya pahami adalah ibu itu selalu memastikan anak-anaknya selalu cukup dan terpenuhi gizinya, terpenuhi kebutuhannya gitu. Cuman memang ibu itu jadi lebih sensitif. Ibu ngomong gini, ingat ya, ibu tuh nggak boleh stres. Kalian jangan bikin ibu stres gitu. Kenapa ibu tuh nggak boleh stres? Karena ibu itu penyintas kanker sebenarnya. Jadi dulu waktu saya SMA itu ibu terdiagnosa kanker, sempat kemoterapi dan alhamdulillah dinyatakan bersih. Cuman kan memang nggak boleh stres, nggak boleh itu ya, karena takutnya relapse lagi kan. Untuk pendidikan gitu sih, ibu selalu pasti pengennya memberikan yang terbaik. Jadi saat itu kakak saya kuliah di UGM, adik saya masih di SMP ya, terus adik saya yang ini SD kan gitu. Alhamdulillah waktu itu saya sih kuliah itu dapat beasiswa, jadi mulai semester 3 lah itu saya dapat beasiswa dan alhamdulillah ya maksudnya meringankan lah beban ibu gitu. Dan untungnya lagi ya kayak ya mungkin ini memang jalan Allah ya yang udah ditunjukkan gitu. Kenapa waktu itu saya ngambil kuliah di UNS gitu. Kadang saya berpikir kalau saya sekolah di fakultas kedokteran di universitas lain mungkin ceritanya akan berbeda gitu. Karena UNS itu waktu itu terkenal murah gitu kan. Saat itu saya dapat beasiswa itu bisa sisa bahkan. Jadi bisa untuk beli buku, bisa untuk beli, waktu itu saya suka novel ya. Jadi kalau udah untuk bayar ini sisa, buat lab sisa, buku sisa, aku masih bisa nih beli novel gitu.
nggak ada target yang gimana-gimana sih. Walaupun ibu pasti ya pengen anak-anaknya sekolah setinggi mungkin gitu. Sampai sekarang pun juga saya masih sering tuh ayo kamu kapan sekolah lagi, kapan lanjut sekolah, itu masih sering gitu. Kalau kakak kan memang dia di akademisi ya, dosen juga kan sekarang. Jadi ya memang dia ya masih sekolah terus gitu. Sekarang sedang S3 gitu, lagi ngejar PSG-nya. Oh pasti, kalau tidak ambisius dia tidak akan jadi profesor pertama kebidanan ya. Sejak kecil ya, sejak lulus SD ibu itu sudah merantau ke Jogja. Jadi ibu itu aslinya adalah di Lamongan. Lamongannya aja masih di desa banget. Jadi waktu SMP itu pun ibu juga udah terbiasa sekolah tuh di 2 tempat, di sekolah pagi dan sekolah sore gitu. Jadi sekolah pagi itu di Mualimat, kalau sorenya di sekolah umum gitu. SMA pun juga begitu gitu, jadi memang udah terbiasa. Jadi hamilnya adik aku, 2 adik aku itu selalu sambil sekolah gitu. Jadi sambil sekolah wirawiri Jogja, Surabaya, Jogja, Surabaya gitu setiap minggu. Jadi seminggu sekali ibu pulang naik kereta, kita jemput di stasiun gitu. Terus bahkan yang setelah lahiran adik yang terakhir itu kayak belum ada seminggu deh, habis seminggu lahiran harus ke Surabaya ujian. Jadi bawa bayi ke Surabaya ujian gitu. Tapi perjalanan ibu untuk jadi guru besar itu juga luar biasa sih ya. Maksudnya bisa istilahnya mendobrak yang kayaknya tuh sesuatu yang nggak mungkin gitu loh. Tapi ternyata bisa loh bidan tuh jadi profesor gitu. Itu luar biasa sih. Pendidikan nomor 1, itu udah jelas. Kan saya anak perempuan satu-satunya ya. Yang saya ingat adalah kamu nanti harus kerja ya gitu. Bekerja itu bukan kamu nanti akan jadi lebih superior dari suami kamu, itu tidak. Tapi kamu bisa punya bargaining position yang lebih gitu. Maksudnya adalah ya kita bisa punya pengetahuan lebih kan, kita bisa diajak diskusi. Kalau ada kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti ibu ditinggal suami lebih dulu, itu kita bisa lebih berdaya gitu sih. Beliau itu ngajarin patriarki dengan tepat gitu kalau saya bilang. Jadi anak-anak walaupun anak cowok itu harus bisa kerjaan rumah, harus bisa. Ini mungkin aku sedikit cerita ya. Dari dulu itu orang yang bantu di rumah itu selalu ditawarin untuk sekolah di Jogja gitu. Itu dari uang pribadi bapak dan ibu, atau bapak berusaha mencarikan beasiswa gitu. Saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas mbak-mbak yang di rumah itu sambil sekolah, jadi sambil kuliah. Yang ngasuh saya dari kecil itu malah dari lulus SD udah di Jogja. Jadi bantu di rumah tuh bukan semua kerjaan dikerjain, karena anak-anaknya pun kita juga familiar kok dengan dapur, dengan masak, bersih-bersih itu kita juga ikut iya gitu loh. Jadi nggak semuanya tuh ke mbak gitu, enggak. Karena ibu itu mungkin udah padat aktivitasnya, sampai rumah juga udah capek gitu. Kadang kalau cucu-cucunya datang pun juga agak males ya kalau diajak pergi lagi gitu, karena udah capek kan. Tapi ibu selalu menggantinya itu dengan kumpulin cucu-cucunya masuk ke kamar, terus diceritain. Pernah malah suatu ketika itu anak aku masih kecil ya, maksudnya masih balita gitu, diceritain Atlas Anatomi Sobota. Tapi itu justru diinget terus gitu loh. Jadi kayak di memori cucunya, mbahnya ini itu tuh suka mendongeng, suka cerita gitu. Mungkin dulu saya ngerasa kayak
aduh ibu tuh sibuk, nggak ada waktu misalnya seperti itu. Tapi ternyata setelah saya jadi ibu pun juga saya ngerasa tidak jadi yang lebih baik dari ibu saya gitu. Betapa beliau perjuangannya luar biasa. Besarin anak tanpa suami istilahnya. Berjuang sendiri, cari nafkah. Itu ternyata tuh berat banget gitu, apalagi sambil sekolah gitu ya. Aku aja sekarang mau sekolah mikir anak aja tuh udah kayak, aduh ini gimana gitu ya. Kayak beliau luar biasa ya ternyata gitu.